Bab 6216. Jacob berpikir dalam hati, melihat ini, sepertinya saya dikeluarkan dari posisi wakil presiden eksekutif. Tapi itu tidak masalah, toh tidak ada harapan untuk menyimpannya. Dengan itu, dia mengklik notifikasi push ini. Saat push teks dibuka, mata Jacob menatap ponsel selebar lonceng. Dan matanya ingin keluar dari rongga matanya. Matanya terbelah dan dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Pei telah menipuku. Kutukan yang tiba-tiba itu membuat penumpang di sekitarnya menoleh ke samping. Jacob tidak punya tenaga untuk memedulikan pendapat orang lain tentang dirinya saat ini. Jadi dia langsung menelepon Presiden Pei. Presiden Pei sudah kembali ke rumah saat ini. Dan dia dan istrinya sedang duduk di sofa ruang tamu, memperhatikan ponsel mereka. Menunggu Jacob menelepon dan bertanya. Presiden Pei tahu betul bahwa dia harus memberikan penjelasan kepada Jacob tentang masalah ini. Jika dia menghindari melihatnya dan menolak menjawab pertanyaan, itu sama saja dengan memastikan fakta bahwa dia sedang mempermainkannya. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri, dia memutuskan untuk menjelaskan dengan jelas kepada Jacob. Tentu saja apa yang disebut penjelasannya tidak lebih dari logika membunuh dengan pisau pinjaman yang ditunjukkan istrinya kepadanya. Jadi, dia menjawab panggilan Yakub dan berkata dengan malu, "Oh Yakub, aku tidak bisa membantumu." Yakub sangat marah sehingga dia langsung menyerang. "Pei, apakah kamu bercanda? Anda meminta saya untuk mengirim email pengunduran diri, tetapi Anda langsung memecat saya. Kamu sudah banyak bercerita padaku, tapi kamu benar-benar memecatku. Itu hanya tipuan, bukan? Kamu terlalu pintar. Aku memperlakukanmu seperti saudara lelaki yang akrab, aku sangat buta." Presiden Pei buru-buru berkata, "Oh Jacob, dengarkan saya, masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya benar-benar ingin mempertahankan Anda, dan saya berbicara dengan semua wakil presiden pagi ini. Saya memanggil mereka ke kantor saya untuk membahas masalah ini. Tetapi mereka bersikeras bahwa apa yang Anda lakukan berdampak besar pada reputasi asosiasi. Mereka juga mengatakan bahwa orang-orang di bawah juga memiliki pendapat yang baik tentang Anda, memaksa saya melakukan sesuatu. Semua anggota asosiasi memberikan suara, dan ketika hasilnya keluar, semua orang kecuali saya memilih Anda untuk keluar. Saat itu, semua orang menatap hasilnya dan menunggu saya mengungkapkan posisi saya. Dan aku tidak punya pilihan." Dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, lihat kembali emailnya. Manajer SDM seharusnya mengirimi Anda semua notulen rapat." Presiden Pei menyalahkan semua orang, tapi Jacob tidak menghargainya. Dia sangat marah. Dia memarahi, "Pei, kamu tidak perlu banyak bicara denganku. Saya hanya tahu bahwa Anda berjanji kepada saya kemarin bahwa Anda setidaknya akan memberi saya posisi direktur. Tapi bagaimana dengan sekarang? Jangan bicara tentang posisi direktur sekarang. Oh, kamu bahkan tidak menyapaku, kamu baru saja mengusirku." Setelah itu, suara Yakub bergetar bahkan terdengar seperti tangisan. "Pei, kamu tidak tahu kalau aku ingin bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan. Berapa banyak usaha yang telah saya lakukan. Sejak saya masih bekerja di Jalan Antik, saya selalu ingin bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan. Setelah saya bergabung dengan asosiasi kotak berlian tempat saya membawa Anda dan memperkenalkan Anda kepada Tuan Hong. Itu hanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Itulah mengapa dia juga sangat sopan padamu. Jika kamu memperlakukanku seperti ini sekarang, bagaimana kamu akan menghadapinya di masa depan?" Pei tampak bosan beberapa saat, dan berpikir, "Bagaimana kabarmu sejak kamu mulai menggunakan Tuan Hong untuk pamer padaku? Jika Tuan Hong menunjukkan sedikit pun niat untuk melindungi Anda di telepon, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu." Namun Presiden Pei tidak berani menyalahkan Orvel, jadi dia hanya bisa berkata dengan dingin, "Jacob, aku baru saja menjelaskan kepadamu dengan sangat jelas, masalah ini bukan buatanku. Keputusan itu adalah keputusan semua orang di seluruh asosiasi kaligrafi dan lukisan. Mereka semua ingin kamu pergi. Apa yang bisa saya lakukan? Jika kamu punya waktu untuk menanyaiku,
kenapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri seberapa populer kamu di asosiasi? Jika kamu populer di pergaulan, bagaimana kamu bisa ditolak oleh semua orang? Tidak ada yang ingin kamu tinggal kecuali aku. Jacob tidak mempedulikan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Saya hanya tahu bahwa Anda berjanji untuk memberi saya posisi sebagai wakil presiden. Dan akhirnya juga sutradara, tapi kamu tidak melakukannya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu melanggar janjimu." Presiden Pei berkata dengan dingin, "Kalau begitu, jika menurut Anda demikian, saya tidak dapat melakukan apapun. Terserah kamu. Apakah kamu memarahiku atau membenciku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi aku hanya ingin mengingatkanmu, Jacob, alasan kenapa kamu berakhir hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Jika Anda tidak melakukan hal kotor itu, Anda tidak hanya tidak akan dikeluarkan dari asosiasi, tetapi Anda juga memiliki kemungkinan besar untuk menggantikan saya. Menjadi presiden, jadi saya menyarankan Anda untuk merenungkan waktu Anda di Dubai dan mencari masalah dalam diri Anda daripada menyalahkan orang lain atas semua kesalahan Anda." Setelah itu, dia tidak menunggu Yakub berbicara, dan melanjutkan. "Itu benar. Sekarang, ketika Anda kembali, hubungi Tuan Wu sesegera mungkin. Dia biasanya berjalan mendekati Anda, jadi minta saja dia menjalani prosedur pengunduran diri untuk Anda. Pelajari cara menggunakan barang-barang pribadi Anda, dan biarkan dia membantu Anda membersihkannya. Sebaiknya kamu tidak datang ke sini lagi, kalau tidak orang tidak akan tahu bagaimana mereka akan memandangmu. Dalam hal persahabatan kita, aku hanya bisa melakukan ini untukmu. Apakah kamu menghargainya atau membencinya, tidak masalah bagiku. Saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki hati nurani yang bersih. Jadi, ayo kita lakukan. Anda bisa menjaga diri sendiri di masa depan. Selamat tinggal." Mendengar nada sibuk di telepon, Jacob merasa dadanya berdebar-debar. Tidak pernah menyangka masalah ini akhirnya akan selesai. Dan pada akhirnya dia akan menahan langkah besar untuk dirinya sendiri. Sekarang dia telah dikeluarkan dari asosiasi lukisan dan kaligrafi. Bukankah dia akan menjadi gelandangan lagi di masa depan? Bab 6217. Jacob yang mentalitas emosinya ambruk, akhirnya turun dari pesawat sambil menangis dan naik taksi menuju hotel. Elaine, yang telah berbaring di hotel mewah selama sehari semalam, terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat melihat Jacob menangis seperti anak kecil dan menggesekkan kartunya untuk masuk ke kamar. Sebaliknya, Jacob tampak melihat rezeki psikologis saat melihat Elaine. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Elaine sambil meratap. "Istri, orang bernama Pei itu menipuku, aku tidak punya apa-apa sekarang." Elaine sedikit tertegun melihat aksi tangis Jacob. Dan kemudian dengan cepat menepuk punggungnya untuk menghiburnya. "Jangan menangis, suamiku, bukankah ini hanya asosiasi kaligrafi dan lukisan yang sukses? Kami tidak mempedulikannya. Ya ampun, kamu tidak perlu menjadi bagian darinya lagi." Jacob menangis dan berkata, "Tetapi saya menyukainya, saya ingin berada di sana." Elaine sempat kesal, dan tangan yang menepuk punggungnya untuk menghiburnya langsung tergelincir. Dia meraih pinggangnya dan meremasnya dengan keras sementara dia tidak memperhatikan. "Aduh!" Yakub berteriak kesakitan, dan bertanya dengan marah dan sedih. "Kenapa kamu mencubitku?" "Omong kosong." Elaine menegur dengan wajah dingin. "Aku sangat baik hati menghiburmu. Anda berbalik dan memberi saya pembicaraan bahwa Anda menentang arus. Silakan menangis." Yakub bahkan lebih sedih dan bertanya padanya. "Hibur saja aku, tidak bisakah kamu menghiburku sekali lagi?" Elaine melambaikan tangannya, "Itu saja, tidak lebih. Tidak sedikit pun." Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi jijik. "Jacob, katakan padaku, umurmu sudah lebih dari 50 tahun, kamu tidak sanggup menerima pukulan seperti ini. Saya malu untuk menceritakannya kepada Anda tahu saya berada di penjara saat itu. Kehidupan seperti apa yang kumiliki? Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup?" Tanpa sadar Jacob bertanya padanya, "Bagaimana kamu bisa bertahan?" Elaine meliriknya dan berkata,
Saya bahkan tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Sayang sekali. Jacob menjadi semakin tertekan dan berkata dengan marah. Aku sangat sedih, dan kamu masih memarahiku. Elaine berkata, ada apa denganmu? Kamu pantas mendapatkannya. Biar ku beritahu padamu, Jacob, kali ini kita keluar untuk berbulan madu. Kamu meninggalkanku di sini dan melarikan diri selama sehari semalam. Saya tidak akan mengatakan apapun. Mulai sekarang, jika saya harus keluar maka saya akan melakukannya sendiri. Jacob melihat Elaine tidak bercanda dengannya, jadi dia menghela nafas tak berdaya. Oke, kenapa aku tidak membalik babnya saja? Elaine mengangguk, cukup banyak. Jacob berhenti berbicara tetapi merasa semakin tertekan. Dia belum pernah masuk ke dalam lubang sebesar ini dalam hidupnya, dan dia tidak akan bisa mencernanya untuk sementara waktu. Namun saat ini, dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Saat ini, Charlie sedang berkendara ke bawah menuju perusahaan Claire. Menunggu untuk menjemputnya sepulang kerja. Mei King tiba-tiba meneleponnya dan bertanya, Charlie, bagaimana kabar ayah mertuamu? Saya mengiriminya pesan WeChat dan dia tidak membalas. Apakah dia baik-baik saja? Charlie berkata, saya tidak tahu. Ayah mertua dan ibu mertua saya pergi ke Dubai untuk jalan-jalan. Mereka belum kembali. Ada apa, Bibi Han? Mei King berkata, saya menerima pengumuman dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pada sore hari. Mengatakan ayah mertuamu mengundurkan diri dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Meski konon ayah mertuamu yang mengundurkan diri. Tetapi jika digabungkan dengan kejadian yang dilaporkan sebelumnya tentang Buddha perunggu, rasanya tidak seperti itu. Saya ingin tahu apakah ada konflik antara dia dan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Jacob mengundurkan diri dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, yang mengejutkan Charlie. Dia telah meminta Ervin untuk mengungkap kisah dalam tentang pemasangan jebakan. Terutama karena dia ingin memberi pelajaran pada Jacob. Dan juga agar dia benar-benar mengetahui perasaan sakitnya. Namun, dalam ekspektasinya, meski kali ini Jacob kehilangan uang dan merasa malu. Presiden P dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi setidaknya akan memberinya posisi yang tidak penting sehingga dia setidaknya dapat melakukan sesuatu. Namun, ia tak menyangka Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari pekerjaannya. Hal yang sebenarnya tidak dia duga. Jadi dia berkata kepada Mei King, Bibi Han, ayah mertua saya tidak menyebutkan hal ini kepada saya. Jika Anda tidak menelepon saya tidak akan tahu bahwa dia telah mengundurkan diri. Mei King menghela nafas, dengan karakter ayah mertuamu, dan pentingnya dia melekat pada Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Tidak peduli apa alasan kepergiannya kali ini, apakah dia aktif atau pasif. Dia mungkin tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Sulit bagiku untuk bertanya padanya, apalagi membujuknya. Kamu mencoba memperhatikannya. Dia tidak akan melihat ke belakang dan mendapat masalah lagi. Petik 2. Meskipun Mei King tidak lagi memiliki perasaan terhadap Jacob. Dia masih teman sekelas dan teman lama selama bertahun-tahun. Jadi dia masih peduli padanya di dalam hatinya. Dia menelepon Charlie karena dia takut Jacob akan menanggungnya. Bukan pukulan besar. Charlie bingung. Presiden P seharusnya tidak mengeluarkan Jacob dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Lagi pula, mempertahankan Jacob sama dengan mempertahankan lini Orvel dan restorannya, yang sangat berguna. Sebagai perbandingan, sebenarnya tidak sulit untuk menurunkan Jacob meskipun ada tekanan. Bab 6218. Apalagi Charlie tidak ingin Jacob dikeluarkan dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia dan Elaine sering bertengkar dan bertengkar. Jika dia menganggur di rumah, keluarganya mungkin akan berada dalam kekacauan sepanjang hari. Namun, dia tidak berpikir terlalu dalam, tapi berkata kepada Mei King. Jangan khawatir, Bibi Han, saya akan menemukan cara untuk membuat beberapa sindiran. Kamu tahu dia adalah orang yang menyelamatkan mukanya. Jika dia tidak memberitahuku, aku tidak bisa bertanya langsung. Itu benar. Mei King menghela nafas dan menambahkan.
Tapi karena dia bepergian ke luar negeri, menurutku dia akan baik-baik saja. Dan dia tidak akan terlalu kesal saat bermain. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie. Oke, Charlie, kamu bisa menemukan cara untuk memperhatikan masalah ini. Ada hal lain yang ingin kutanyakan pendapatmu. Charlie berkata, Bibi, tolong beritahu saya. Mei-King berkata, Pollard berkata, kamu adalah saksi pernikahan kami, jadi dia ingin mentraktirmu makan sehari sebelum pernikahan. Paul dan Melba juga akan berada di sana. Saya ingin tahu apakah ini nyaman bagi Anda. Ini nyaman, Charlie menyetujui tanpa berpikir dan berkata. Tetapkan saja waktu dan tempatnya dan beritahu aku. Oke, Mei-King tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal, Bibi Han. Charlie baru saja menutup telepon dengan Mei-King. Orville segera menelepon. Charlie menekan tombol jawab, dan Orville berkata dengan gugup. Tuan Wade, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya mungkin menggunakan terlalu banyak tenaga. Charlie bertanya kepadanya, apa yang terjadi jika saya menggunakan terlalu banyak tenaga? Orville berkata, oh, itu urusan ayah mertuamu. Bukankah kamu memintaku untuk meninggalkannya sendirian? Aku tidak memberinya wajah yang baik. Dia menelepon saya dan mengatakan bahwa dia ingin memesan kotak pribadi di restoran. Jadi saya tidak mengakomodasi dan menolak. Charlie berkata, bukankah ini masalah sepele? Anda adalah bos Ervin, jadi Anda akan merasa tidak puas dengannya baik secara emosional maupun rasional. Jadi tidak masuk akal jika menolaknya. Itu normal. Orville berkata dengan cepat, oh Tuan Wade, awalnya saya berpikir bahwa sikap ini seharusnya sangat baik. Tetapi presiden mereka, Pei, menelepon saya, dan saya tidak memandangnya dengan baik. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan ayah mertua Anda dan mempertahankan posisinya sebagai wakil presiden. Jadi saya membentaknya dan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu dan menutup telepon. Tetapi saya baru saja mendengar Ervin berkata, ayah mertua Anda telah mengundurkan diri dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Jadi menurutku alasan mengapa Presiden Pei tidak melindungi ayah mertuamu mungkin terkait dengan sikapku di telepon. Oh, Charlie tiba-tiba menyadari. Tidak heran, saya penasaran mengapa Presiden Pei menambahkan penghinaan pada saat ini. Ternyata menurutnya ayah mertua saya tidak mendapat dukungan dan kehilangan nilai guna. Orville bertanya dengan malu, Tuan Wade. Saya benar-benar tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini setelah mengatakannya dengan santai. Tidak ada arahan, jadi saya menelepon Anda hanya untuk menanyakan apa yang Anda inginkan dan melihat apakah saya harus menyebutkannya lagi kepada Presiden Pei. Charlie berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu untuk saat ini, ayah mertuaku dapat menebaknya. Sekarang adalah saat tergelap dalam hidup. Biarkan dia tinggal dalam kegelapan untuk waktu yang lebih lama. Mungkin dia bisa mengembangkan sepasang mata yang mencari cahaya di kegelapan. Saat dia kembali dari Dubai, saya akan mencari cara agar dia kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Sejujurnya, saya berharap bisa mengirim ibu mertua saya untuk bekerja di suatu asosiasi sehingga saya bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan di rumah. Jika ayah mertua saya masih menganggur di rumah, akan banyak kekacauan di rumah setiap hari. Orville buru-buru bertanya, baiklah, lihat itu. Apakah kamu ingin aku melakukan beberapa pekerjaan terlebih dahulu? Saya memiliki nomor telepon Presiden Pei. Jika menurutmu waktunya hampir habis, beritahu aku dan aku akan segera menyapa orang bernama Pei itu. Charlie berkata, lupakan saja. Tidak perlu itu. Sebelumnya, sebelum Ishak diatur untuk mengambil alih posisi Butler Tang di ibu kota. Apakah dia memberitahumu tentang koneksinya di kota ini? Setelah Leon menghilang, Charlie membantu Ishak. Setelah mengambil posisi sebagai kepala pelayan keluarga Wade, status juru bicara aslinya di kota ini diberikan kepada Orville. Dengan gaya akting Ishak, dia harus menyerahkan seluruh sumber dayanya di kota ini dan bahkan provinsi ini kepada Orville. Orville buru-buru berkata, sebelum Tuan Chen pergi ke ibu kota.
Dia telah membawa saya untuk mendiskusikan hubungan di kota dan provinsi. Charlie berkata, oke, Anda dapat menemukan supervisor di provinsi ini. Para pemimpin berbagai asosiasi budaya. Harus dilihat apakah mereka dapat mengetahui di mana Presiden Pei ingin dipromosikan selanjutnya. Dan kemudian potong jalur menanjaknya. Jangan sampai perkumpulan kaligrafi dan lukisan hanya sekedar ormas saja. Sebenarnya, lihatlah dari sudut pandang yang lebih luas. Di seluruh Tiongkok, sifat kelompok dalam dunia sastra dan seni sangat berbeda. Namun, semakin tinggi skala dan tingkat kelompok masyarakat sipil, semakin tinggi pula suara dan status sosial mereka. Jika seseorang dapat menduduki posisi penting dalam sebuah asosiasi besar, levelnya sendiri juga sangat tinggi. Ini bisa dianggap sebagai jalur karir alternatif lain. Sama seperti kebanyakan orang mengambil jalur normal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Namun bagi sebagian orang, alasan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sama dengan mengikuti ujian seni dan jalur ujian jasmani. Presiden Pei berencana untuk mengambil langkah maju lagi, tetapi karakter orang ini tampaknya tidak terlalu baik sekarang. Untuk melayani Jacob, dia melawan semua pendapat dan membawa amatirnya yang terbatas ke tingkat wakil presiden eksekutif. Keduanya tak terpisahkan sepanjang hari, bagaikan saudara. Sekarang, ketika Jacob membuat skandal dan Orvel menunjukkan sedikit ketidakpedulian, Presiden Pei segera menambah hinaan dan menarik garis tegas dengan Jacob. Ini memang merupakan tindakan yang tidak baik. Daripada melakukan ini, lebih baik dia tetap bertahan di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dan kemudian temukan kesempatan untuk membiarkan Yakub kembali. Mereka berdua akan terus menjadi saudara yang membutuhkan, dan tidak seorang pun boleh mulai membenci satu sama lain. Bab 6219. Meskipun Yakub dikalahkan sepenuhnya, dia tidak berdaya. Tapi untungnya, dia masih memiliki Elaine, si jarum pengatur laut, di sisinya. Peran Elaine adalah untuk memakukan Jacob dengan kuat ke kondisi tertentu. Jika Jacob terlalu pandai dalam hal itu, dia akan menjatuhkannya kembali ke bentuk aslinya. Sekarang dia terlalu dekaden, dia memaksanya untuk tersenyum dan berbisnis. Dan sikap Elaine kali ini juga sangat jelas. Jangan katakan bahwa kamu, Jacob, telah kehilangan pekerjaanmu. Meski jadi sayur, Anda tetap harus menemaninya ke pusat perbelanjaan di Dubai. Bahkan jika kamu mati, aku akan memasukkan abumu ke dalam kotak. Anda masih harus menemani saya berbelanja. Jadi di bawah pengaruh jarum penenang laut Elaine, Jacob menemani Elaine sepanjang hari, berjalan-jalan, berbelanja, dan mengambil foto. Dan suasana hati serta kondisi mentalnya akhirnya lega. Di Aorus Hill, melihat tanggal pernikahan Pollard dan Mei King semakin dekat, Charlie juga mulai mempersiapkan pernikahannya. Pollard adalah teman sekolah ibunya dan kakaknya. Adapun Mei King, meskipun dia baru mengenalnya belum lama ini, dia juga seorang intelektual yang murah hati dan baik. Putranya, Paul, menuruti kata-katanya dan menghormatinya. Maka Charlie pun berharap peran sebagai saksi yang baik akan memenuhi kepercayaan keduanya. Selain menjadi saksi pernikahan, sebagai adik dari kedua pengantin baru, dia juga harus pandai memberi hadiah. Jadi setelah Charlie mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk memberi mereka masing-masing versi yang disempurnakan dari pil penyelamat jantung penyebar darah. Mereka semua berusia di atas 50 tahun, jadi pil ini pasti sangat berarti bagi mereka. Melihat hanya tinggal 2 hari lagi sebelum pernikahan, kakek, paman kedua Charlie, dan Duncan mengakhiri perjalanan investasi mereka di ibu kota. Dan kembali ke Aorus Hill dengan pesawat khusus keluargaan. Kakek menelepon Charlie sebelum dia naik pesawat dan ingin mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam dan menyinkronkan target investasi terbaru. Charlie tentu saja setuju dan ingin memberitahu istrinya bahwa dia akan menemui klien di malam hari. Namun, dia mengira Elaine dan Jacob tidak ada di rumah. Dan dia tidak ingin istrinya sendirian. Jadi dia menelepon Doris dari M Grand Group dan memintanya mencari alasan untuk membuat janji makan malam bersama istrinya. Dia selalu menganggap Doris sebagai orang yang mulia dan orang yang paling banyak membantunya ketika memulai bisnisnya.
Jadi saat Doris bilang dia ingin mentraktirnya makan malam, dia setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian buru-buru meminta maaf kepada Charlie setelah membicarakan masalah ini. Dia mengatakan bahwa dia dianiaya oleh Charlie karena menangani makan malam sendirian. Charlie sepenuhnya setuju dan memintanya untuk mengenang masa lalu bersama Doris, yang dianggap sebagai solusi sempurna. Ketika tiba waktunya berangkat ke Chem Elise's Villa, Pollard menelepon Charlie dan berkata kepadanya, "Charlie, Bibi Hanmu dan aku sudah memesan sebuah kotak di Shangri-La. Saya ingin mengundang Anda untuk datang dan duduk besok malam. Apakah Bibi Han memberitahumu sebelumnya?" "Paman," kata Charlie sambil tersenyum. "Besok malam jam berapa?" Pollard bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana menurut Anda?" "Tidak masalah." Charlie berkata, "Saya akan tiba tepat waktu pada pukul 7. Setelah Charlie selesai berbicara, dia memikirkan pengakuan Pollard terhadap prospek industri energi baru selama obrolan sebelumnya. Jadi dia bertanya kepadanya, "Paman, apakah kamu punya waktu malam ini?" Pollard berkata, "Sepertinya tidak ada pengaturan khusus." "Apa yang sedang terjadi?" Charlie berkata, "Kakek dan dua pamanku telah kembali ke Aurus Hill. Jika kamu baik-baik saja malam ini, aku ingin mengajakmu makan santai bersamaku di rumah kakekku. Mereka telah menandatangani banyak kontrak investasi kali ini dan memilih banyak target investasi. Saya ingin Anda menganalisisnya." Pollard buru-buru berkata, "Kakek dan pamanmu. Mereka bersama-sama menjalankan kelompok besar yang mempunyai lebih dari $1 triliun AS. Saya hanya seorang profesor yang mengajar di universitas. Mereka adalah praktisi ekonomi yang sebenarnya. Saya hanyalah seseorang yang berbicara di atas kertas. Bagaimana saya berani melakukan apapun di depan mereka?" Charlie tersenyum dan berkata, "Paman, tolong jangan meremehkan dirimu sendiri. Banyak pengusaha yang sudah lama berkecimpung di bidang yang sudah dikenalnya dan sukses. Mereka dengan mudah mengembangkan ilusi dan merasa bahwa mereka bisa sukses dalam segala hal. Berdasarkan mentalitas ini, mereka berkembang secara membabi buta. Sebagian besar bisnis baru dan jalur baru berakhir sia-sia. Kalau saya tidak salah ingat, perusahaan real estate bergerak di bidang air mineral. Situs web video bergerak di bidang otomotif. Situs web e-commerce bergerak di bidang jejaring sosial. Dan situs jejaring sosial terlibat dalam e-commerce. Yang mengelola proyek-proyek ini, semuanya adalah kelompok besar dengan nilai pasar puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Tetapi tampaknya hasil akhirnya tidak terlalu bagus. Mengatakan itu Charlie berkata lagi, "Terakhir kali Anda berbicara tentang energi baru dan menyalip di tikungan. Ini benar-benar menarik. Saya pikir Anda pasti bisa memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang strategi dan logika yang mendasarinya." Melihat Charlie sangat menghargainya, Pollard tidak bisa mengelak lagi. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan menunjukkan akal saya dan menunjukkan pengetahuan terbaik saya. Jika saya bisa membantu, itu yang terbaik. Jika saya tidak bisa, saya akan menganggapnya sebagai kasus negatif." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu beri aku posisi dan aku akan menjemputmu." Pollard berkata, "Saya di sekolah. Beritahu aku jika kamu hampir sampai dan aku akan menunggumu di pintu." Charlie selalu egois terhadap Pollard. Upaya paling awal adalah merekrutnya menjadi penanggung jawab isu shipping. Tapi dia tidak mau dan memperkenalkan. Bab 6220. Untuk mendapatkan putrinya kembali dari Suriah. Charlie juga mengambil risiko dan menerobos markas Hamid sendirian. Untungnya kemampuan Melba memang bagus. Dengan kerja sama dirinya dan Ziyu, isu shipping berkembang sangat pesat. Namun, Charlie masih merasa sayang sekali bakat seperti Pollard tetap bersekolah untuk mengajar. Meskipun mengajar dan mendidik orang juga merupakan pekerjaan yang sangat berarti. Sebenarnya tidak perlu ada profesor terkemuka untuk mengajarkan pengetahuan dasar ekonomi di perguruan tinggi. Jika dia bisa digali dan dibiarkan membantu keluargaan mengelola bisnis rumah tangga. Ini bukan hanya kesempatan langka bagi keluargaan tetapi juga kesempatan baik baginya. Beberapa bos memiliki kemampuan terbatas dan tidak dapat membangun panggung yang sangat besar.
Jika mereka memiliki jenderal macan yang bisa berdiri di atas kudanya, mereka takut disia-siakan dan tidak mendapat kesempatan nyata untuk menampilkan bakatnya. Pollard pasti punya ambisinya sendiri, tapi ambisinya mungkin sangat besar. Begitu besarnya sehingga dia tidak dapat menemukan panggung atau peluang sama sekali, tetapi keluargaan berbeda. Sumber daya keuangan keluargaan juga termasuk yang terbaik di dunia. Terlebih lagi, Charlie sendiri kini telah mengumpulkan kekayaan ratusan miliar. Ditambah lagi industri keluarga Wade akan segera mampu menandingi keluargaan. Jika kedua pihak bekerja sama, mereka pasti bisa mengelola proyek yang lebih besar. Bagi Pollard, ini mungkin merupakan peluang baru. Jadi, Charlie menelepon pamannya kembali dan memberitahunya bahwa dia akan membawa tamu ke rumahnya untuk makan malam. Kemudian berkendara ke Universitas Keuangan dan Ekonomi untuk menjemput Pollard yang hendak menikah. Ketika keduanya bertemu, Charlie menanyakan pertanyaan di benaknya. "Paman, kamu akan segera menikah, kenapa kamu masih bekerja? Apakah kamu tidak mengambil cuti pernikahan?" Pollard berkata, "Beban kerja mengajar sangat berat, dan tidak mudah untuk mengambil cuti terlalu lama. Terlebih lagi, saya harus berbulan madu setelah menikah. Jika sesuatu terjadi di sekolah selama periode ini, saya pasti tidak akan bisa kembali. Jadi aku harus mencoba menyelesaikan pekerjaan yang ada sebelum pergi." Charlie mengangguk dan bertanya padanya, "Pernikahannya lusa, kamu dan Bibi Han hampir siap, kan? Semuanya hampir selesai." Pollard berkata, "Kami akan menjaga semuanya tetap sederhana. Tidak akan ada upacara pemilihan pengantin. Kami akan mengadakan upacaranya langsung di Shangri-La." Lalu, Pollard berkata, "Ngomong-ngomong, Charlie, ada sesuatu yang ingin aku minta pendapatmu." Charlie berkata dengan sopan, "Paman, tolong beritahu saya." Pollard berkata, "Melba dan saya tahu betul identitas Anda yang sebenarnya. Tetapi bibimu Han dan putranya Paul tidak tahu. Paulus lebih pintar. Meskipun dia tidak dapat menebak latar belakang Anda yang sebenarnya, di dalam hatinya, Anda selalu menjadi orang yang sangat bijaksana dan memiliki kekuatan supernatural. Dan dia sangat menghormatimu dan selalu sangat mengagumimu ketika dia menyebutmu." Pollard berhenti sejenak, lalu berkata, "Sekarang bibimu Han dan aku akan membentuk keluarga baru. Sebagai suaminya, saya pribadi berharap bisa jujur kepadanya dalam segala aspek. Tetapi mengenai identitas Anda, saya harus meminta pendapat Anda. Jika menurutmu aku bisa menjelaskan identitasmu kepada bibimu Han dan Paul, kemudian saya akan mencari kesempatan untuk menjelaskannya kepada mereka. Tetapi jika menurut Anda itu tidak pantas, Melba dan aku akan menghormati keinginanmu 100% dan merahasiakan identitasmu." Charlie tidak menyangka Pollard ingin menanyakan hal ini. Mendengar dia mengatakan ini, dia semakin menegaskan kepribadiannya. Banyak orang memiliki rahasia yang tidak dapat diungkapkan, bahkan orang di sebelahnya pun akan menyembunyikan dan menipu. Namun terlihat bahwa Pollard tidak ingin sengaja menyembunyikan apapun dengan Mei-King. Dan dia sangat menghormatinya, dan Pollard datang untuk meminta pendapatnya, dan bersedia menggunakan pendapatnya sebagai kriteria. Itu juga merupakan penghormatan terhadap dirinya sendiri. Identitasnya memang sensitif tapi sampai hari ini, sudah banyak orang yang mengetahui identitasnya, namun yang mengetahuinya dapat dipercaya atau dikendalikan. Adapun Mei-King dan Paul, Charlie sangat yakin dengan karakter mereka setelah periode kontak ini. Dia merasa tidak perlu memberitahu mereka identitas aslinya sebelumnya. Namun kini dia merasa tidak perlu menyembunyikan identitasnya dari mereka. Jadi, dia berkata secara terbuka, "Bibi Han dan Paul sama-sama bisa dipercaya. Mengapa kamu tidak mencari kesempatan untuk memberitahu mereka saat makan malam besok, Paman?" Pollard senang, tapi dia tetap bertanya pada Charlie dengan hati-hati. "Apakah kamu ingin memikirkannya lagi?" Charlie melambaikan tangannya, "Tidak perlu. Ada banyak orang di Aurus Hill yang mengetahui identitasku. Bahkan orang-orang seperti Orville mengetahui identitas asliku. Bukan ide yang buruk untuk memberitahu Bibi Han dan Paul." Faktanya, Charlie punya rencananya sendiri. Jika dia ingin menggali Pollard untuk bekerja sama dengan keluargaan di masa depan,
Dia tidak boleh membiarkan Pollard menyembunyikan apapun dari istrinya. Jika tidak, dia harus sering berpindah-pindah antara dua identitas seperti dirinya. Setelah sekian banyak pengalaman pribadi, perasaan ini sebenarnya tidak enak. Selain, Charlie tidak memikirkan Pollard saja, tetapi tentang masa depan keluarga beranggotakan 4 orang. Dia berharap untuk menarik Mei King dan Paul ke sisinya dan keluargaan. Bagaimanapun, Mei King sendiri adalah seorang pengusaha yang telah membangun raksasa di industri hukum bersama mendiang suaminya. Baik di bidang profesional hukum atau dalam dua aspek besar kewirausahaan dan manajemen. Dia adalah satu dari sejuta. Paul mewarisi bisnis keluarga di usia muda dan menjalankan perusahaan dengan penuh semangat. Itu sungguh mengesankan. Bakat seperti itu juga sangat berharga bagi keluargaan. Karena dia harus mengakui identitasnya kepada mereka. Mereka berempat bisa bekerja sama dengannya dan keluargaan tanpa ada celah atau penyembunyian di masa depan.